Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dijat Munajat Wahidi, CGP Angkatan 2 dari SMA Negeri 1 Sukanagara, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi materi 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya. Ada 3 semboyan pendidikan. Yang pertama adalah ingarso sunggulodo. Bila kita di depan, kita harus bisa memberikan teladan kepada siswa atau kepada anak-anak. Ikmadya mangun karso, ketika kita berada di tengah, kita bisa memotivasi mereka. Kemudian tutwuri handayani, berarti ketika kita di belakang, kita bisa mendorong mereka untuk mencapai kodrat mereka. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, ibaratkan petani. Ya, petani itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya padi. Ya, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tidak akan menjadikan padi yang ditanamnya tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai ataupun yang lainnya. Memang tanaman padi atau petani dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam. Bahkan ia juga dapat menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Modul 2.2 sebagai guru penggerak, saya pernah mempelajari tentang kompetensi sosial emosional. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang pernah saya pelajari. Yang pertama itu adalah empati. Yang kedua adalah resiliensi atau daya lenting. Yang keempat adalah pengenalan emosi. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pada koneksi materi 3.1 yang akan kita bahas adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ini akan juga berkaitan dengan modul 2.2 yaitu tentang sosial emosional. Bagaimana keputusan bertanggung jawab dapat diambil. Pengambilan keputusan akan selalu terjadi yang namanya dilema etika ataupun bujukan moral. Kemudian ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua adalah kebenaran lawan kesetiaan. Yang ketiga, keadilan versus belas kasihan. Yang keempat adalah jangka pendek versus jangka panjang. Nah, prinsip pengambilan keputusan yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau kita sebut juga dalam bahasa Inggris adalah end-based thinking. Kemudian ada juga berpikir berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah menggali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian benar atau benar. Prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh adalah opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Sebagai manajer dalam pembelajaran,
guru dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang bijak, sehingga ke depannya segala sesuatu yang guru lakukan itu bisa berpihak kepada anak, sehingga ke depannya merdeka belajar dapat dicapai. Nah, salah satu langkah untuk pengambilan atau langkah keputusan ini juga bisa melakukan teknik coaching dengan menggabungkan atau dipadukan dalam model Tirta. Jadi kita tahu tujuan utamanya, kita identifikasi dulu, ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Semua yang kita pelajari atau semua yang saya presentasikan ini merupakan adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kemudian guru dituntut agar bisa mengambil keputusan yang baik, bijak, juga benar, demi kepentingan anak di masa depan. Karena pada dasarnya, menurut Ki Hajar Dewantara, tahun 1993 atau 1935, we are searching together for a best way to same goal, the higher human happiness. Jadi pada dasarnya, pendidikan itu adalah atau tujuan tertingginya adalah kebahagiaan. Jadi, keputusan yang diambil oleh guru sangatlah penting agar siswa dapat mencapai kebahagiaan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.